Hai semuanya, dalam video ini kita akan membahas mengenai civil rights di Amerika Serikat. Tahukah kalian, tanpa adanya civil rights, Barack Obama tidak akan bisa menjadi presiden di Amerika Serikat. Bahkan, Hillary Clinton tidak akan bisa menjadi sekretaris di dalam negeri Amerika Serikat. Jadi, apa itu civil rights? Civil rights adalah hak bagi semua orang untuk mendapatkan perlindungan hukum, kesempatan akses sosial, dan fasilitas publik secara sama dan adil. Masih banyak yang beranggapan bahwa civil rights sama dengan civil liberty. Tapi, kedua hal tersebut adalah berbeda. Civil rights lebih fokus kepada pengakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Civil rights mencakup hak untuk etnis kulit hitam, kelompok etnis lain seperti Indian, hak untuk perempuan, hak difabel, dan bahkan hak untuk perkawinan sejenis. Jadi, civil rights adalah hak-hak dasar bagi warga Amerika Serikat untuk mengikuti pemilihan umum, mendapatkan pengadilan yang bebas, mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, hukum, dan fasilitas lainnya, serta terbebas dari diskriminasi dan ras. Civil rights berawal dari maraknya perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat, terutama di wilayah negara bagian selatan. Pada saat itu, orang kulit hitam hanya dipandang sebagai budak yang dapat diperjualbelikan. Namun, ada perbedaan pandangan tentang perbudakan di antara wilayah bagian utara yang menolak perbudakan dengan wilayah selatan yang pro terhadap perbudakan. Kemudian, muncullah perang sipil antara pemerintah Amerika Serikat yang menolak terhadap perbudakan dan kelompok konfederasi yang mencoba memerdekakan dirinya. Perang sipil terjadi tahun 1861 sampai 1865. Pasca perang sipil yang dimenangkan oleh pemerintah federasi, melahirkan Civil War Amendment. Terdapat 3 kali amandemen, yakni Amandemen ke-13 tahun 1865 tentang pelarangan perbudakan. Kemudian amandemen ke-14 tahun 1868 tentang persamaan dan kewarganegaraan. Lalu amandemen ke-15 pada tahun 1870 tentang hak voting. Apakah dengan adanya Civil War Amendment, civil rights sudah didapatkan? Ternyata, civil rights belum terimplementasi dengan baik hingga tahun 1960-an. Masih banyak terdapat diskriminasi terhadap golongan orang kulit hitam. Terdapat 2 jenis diskriminasi. Pertama, diskriminasi kelas secara de facto atau diskriminasi praktik. Dan yang kedua adalah de jure atau diskriminasi secara hukum. Praktek diskriminasi yang telah dilakukan di Amerika Serikat memicu munculnya Civil Rights Movement. Civil Rights Movement adalah gerakan kaum kulit hitam di Amerika Serikat yang mulai muncul dari tahun 1950-an hingga 1960-an yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak yang sama sebagai warga negara. Gerakan-gerakan ini adalah gerakan non-violence. Namun, ada juga Civil Rights Movement yang bersifat violence yang ditandai dengan munculnya Black Power yang diprakarsai oleh Malcolm X. Gerakan ini adalah gerakan perlawanan dengan jalan kekerasan. Kemudian kasus Plessy versus Ferguson pada tahun 1896 melahirkan Jim Crow Laws yang memicu terjadinya segregasi.
Segregasi sendiri adalah pemisahan fasilitas umum seperti sekolah, alat transportasi umum, pangkas rambut, bioskop, toilet, bahkan keran air. Bagi orang kulit putih dan kulit hitam, segregasi terkenal dengan slogan Separate but Equal, yakni diskriminasi tersebut tidak melanggar hak mereka berdasarkan konstitusi. Dengan diterapkan segregasi membuat kulit hitam mendapatkan gaji yang rendah, angka kemiskinan dan buta huruf tinggi, angka harapan hidup rendah, hak untuk berpartisipasi politik juga rendah. Segregasi tersebut memicu meluasnya Civil Rights Movement. Civil Rights Movement juga memicu munculnya organisasi NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, yang bertujuan untuk memperjuangkan persamaan hak semua orang di Amerika yang dibentuk tahun 1909. Setelah itu, terdapat peristiwa-peristiwa Civil Rights Movement, diantaranya Brown versus Board pada tahun 1954 yang menentang konsep separate but equal dan beranggapan bahwa segregasi sama sekali tidak menciptakan equality. Kemudian kasus Montgomery Bus Boycott yang berawal dari penangkapan sekretaris NAACP, Rosa Parks, karena tidak mau memberikan bangku bis yang dia duduki kepada orang kulit putih. Hal ini membuat orang kulit hitam melakukan protes dengan tidak menaiki bis selama Rosa Parks belum dibebaskan. Lalu peristiwa Little Rock Nine pada tahun 1957, di mana Presiden Eisenhower yang berupaya melindungi 9 siswa orang kulit hitam dengan mengirim pasukan khusus selama menjalani pendidikan di Little Rock Central High School di Arkansas. Kemudian gerakan sit-ins pada tahun 1960 dan Freedom Rides pada 1967. Setelah itu, Martin Luther King pada tahun 1963 melakukan demonstrasi dengan berjalan kaki dari Georgia ke Washington, yang dikenal dengan The March to the Washington dan diikuti lebih dari 200.000 orang. Kemudian Martin Luther King mengucapkan pidato terkenalnya yang berjudul I Have a Dream di Washington. Gerakan March to Washington menjadi batu loncatan untuk civil rights. Lalu, mulailah muncul revolusi civil rights di Amerika Serikat. Civil Rights Act terbentuk pada tahun 1964 yang menghasilkan beberapa hal, yakni melarang diskriminasi di tempat umum, melarang diskriminasi di tempat kerja, memberhentikan dana dari pemerintah kepada sekolah atau institusi yang masih menerapkan diskriminasi, memberikan kekuasaan kepada Departemen Kehakiman untuk menegakkan hukum hak sipil, mencapai kesempatan yang sama bagi semua ras. Kemudian, Voting Rights Act dibahas pada tahun 1965. Voting Rights Act muncul karena masyarakat kulit hitam menganggap bahwa amandemen ke-15 tahun 1870 masih belum memberikan hak untuk memilih. Kulit hitam baru bisa memilih setelah disahkannya Voting Rights Act tahun 1965. Lalu, bagaimana civil rights untuk perempuan? Apakah mereka mendapatkan hak sipil yang sama? Dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara hak perempuan dan laki-laki. Pada tahun 1963 dibuat Equal Pay Act yang menghasilkan pelarangan pembayaran upah kerja berdasarkan ras, gender, agama, dan asal negara. Kemudian,
pada tahun 1964 dibuat Civil Rights Act yang melarang diskriminasi tenaga kerja berdasarkan gender. Dan terdapat Title 11 tahun 1976 yang melarang diskriminasi gender di bidang pendidikan. Selain wanita, orang berkebutuhan khusus atau golongan difabel juga menginginkan persamaan hak. Persamaan hak sipil untuk kaum difabel mulai diterapkan sejak dibuatnya The Rehabilitation Act tahun 1973, The Education for All Handicapped Children Act tahun 1975, dan Americans with Disability Act tahun 1990, yang intinya melarang untuk membedakan hak sipil antara orang difabel dan orang normal. Nah, itu tadi adalah gambaran civil rights di Amerika. Amerika yang terkenal dengan nilai liberty, equality, ternyata memiliki sejarah yang panjang untuk masalah persamaan hak untuk semua warganya.